Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bias dalam penilaian kinerja menurut Wedger dan Davis. Perkenalkan, nama saya Regina Sulistiawati Makmur. Nah, pertama-tama saya akan membahas apa itu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja atau biasa disebut penilaian kinerja karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah tindakan pengukuran terhadap aktivitas karyawan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik dalam melakukan koreksi terhadap kegiatan organisasi. Nah, dalam proses pengukuran kinerja karyawan seringkali terjadi bias. Bias dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebuah penyeimbangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penelitian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif penilaian kepada karyawan. Adapun bias-bias menurut Wedger dan Davis, yang pertama, halo efek. Bias ini terjadi apabila penilai menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai pribadi menyukai karyawan, maka penilai cenderung memberikan nilai positif pada sebuah aspek penilaian. Namun sebaliknya, apabila penilai tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian negatif pada karyawan tersebut. Yang kedua, leniency dan severity effect. Leniency effect terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawannya. Sedangkan severity effect terjadi apabila menilai memiliki falsafah yang sebaliknya dari leniency effect, maka penilai akan memberikan penilaian yang cenderung pada setiap aspek. Yang ketiga, central tendency adalah sebuah bias yang terjadi apabila bernilai memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi. Penilai tidak mau memberikan penilaian yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada bawahannya, sehingga hasil penilaian akan cenderung berada pada nilai rata-rata. Hal ini akan menguntungkan karyawan yang memiliki kinerja buruk, namun sebaliknya akan merugikan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Berikutnya, first impression error. Bias ini disebabkan oleh pandangan pertama. Penilai akan memberikan penilaian berdasarkan kontak pertama dengan karyawannya. Penilai akan membawa kesan pertemuan pertama dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian kesan-kesan itulah yang digunakan sebagai acuan dalam penelitiannya. Selanjutnya, assimilation dan differential effect. Differential effect dapat terjadi apabila karyawan memiliki perbedaan ciri-ciri atau sifat dengan penilai. Namun sebenarnya perbedaan itulah yang menjadi kelebihan karyawan yang ingin dimiliki oleh penilai. Penilai tidak memiliki sifat-sifat tersebut yang kemudian menyebabkan kecemburuan, maka penilai akan cenderung memberikan penilaian yang buruk dan negatif kepada karyawan tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.